terkasih di dalam Tuhan Yesus, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan acara Renungan Harian untuk Jemaat Trinity Info. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yakni kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, dan Yohanes pasal 8 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Dan seperti biasanya saya hanya akan membacakan satu ayat untuk kita, yakni dari Yeremia pasal 23 ayat 6 yang berbunyi demikian. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersikap adil itu gampang-gampang susah. Adil bagi orang tua belum tentu adil bagi seorang anak. Ibu yang membagikan kue tart kepada 3 anaknya, di mana satu orang mendapatkan 1 potong, ibu berpikir dia sudah adil. Tetapi ternyata di dalam hati anak bungsunya, ibu tidak adil. Masakan Koko mendapat kue yang ada potongan stroberinya. Bukankah selama ini ibu selalu memperlakukanku secara istimewa, sebab aku adalah anak yang bungsu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu pula dengan sikap adil dari Allah. Para ahli Taurat menolak Tuhan Yesus dengan keras, sebab Tuhan Yesus memporak-porandakan konsep adil yang selama ini ditafsirkan dan diterapkan oleh para ahli Taurat kepada orang banyak. Tetapi para ahli Taurat tidak sadar bahwa Tuhan Yesus dialah tunas yang adil yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Adil dalam konsep para ahli Taurat bukan begitu adil di dalam konsep atau rancangan Tuhan Yesus. Para ahli Taurat berpikir bahwa setiap orang yang berbuat dosa ia harus dihukum, bahkan perlu dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sesuai dengan beratnya dosa yang orang itu lakukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, silakan. Bagi kamu yang merasa tidak mempunyai dosa, silahkan kamu melempar duluan, silahkan kamu rajam duluan. Dan hasilnya tidak ada satu orang pun yang berani merajam perempuan berdosa itu dengan batu. Kisah ini dimuat di dalam Yohanes 8 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Dan juga Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang akan dirajam itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudaraku, apakah karena Allah di zaman Perjanjian Lama itu dia telah berubah sikapnya di zaman Perjanjian Baru? Atau apakah Allah yang dulunya garang sekarang sudah berubah menjadi lembut terhadap dosa dan orang berdosa? Demikian beberapa pertanyaan yang pernah saya dengar. Tetapi jawabannya tidak. Allah tidak berubah dan konsep keadilannya pun tidak pernah berubah. Mengapa? Sebab Allah tidak pernah salah sehingga ia harus mengubah konsepnya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tetaplah Allah yang murka terhadap dosa. Ia garang terhadap dosa saya dan saudara. Namun saudaraku, sejak Yesus Kristus datang ke dunia, maka Allah begitu mengampuni, begitu pemurah, begitu penuh kasih. Mengapa? Sebab saudaraku, perhatikan baik-baik. Sebab sudah ada korban, sudah ada tumbal yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Saking sempurnanya korban itu, ia hanya perlu sekali saja, 1 kali saja untuk dikorbankan.
Saking sempurnanya korban itu, ia berkuasa untuk menghapus dosa-dosa umat Tuhan, baik dosa yang kemarin, hari ini, bahkan dosa yang masih mungkin untuk kita lakukan pada besok-besok hari. Saking sempurnanya korban itu, ia sudah memuaskan murka Allah atas dosa, sebab seluruh murka Allah ditimpakan kepada korban penghapus dosa itu. Lalu siapakah dia yang dimaksud dengan sang korban, sang tumbal ini, saudara? Dialah Yesus Kristus, yakni Allah sendiri yang mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa harus dengan cara ini? Saudaraku, sebab Allah tahu kita manusia tidak mungkin bisa menghapus dosa kita sendiri melalui perbuatan baik. Manusia tidak bisa menyogok Tuhan melalui kesalehan hidupnya. Maka Allah pun mengorbankan dirinya sendiri untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah konsep adil di mata Tuhan Allah kita. Saudara, sebab ketika Tuhan memandang kesalehan kita, Tuhan jijik. Itu seperti kain kotor di matanya. Yesaya 64 ayat 6. Artinya kesalehan yang sering banyak orang bangga-banggakan itu, kesalehan agamawi itu justru menjijikan dalam pandangan Tuhan yang Maha Kudus hakikatnya. Maka saudaraku, hal apakah yang dapat menyelamatkan hidup kita dari murka Allah yang menuntut setiap orang berdosa ke neraka? Hanya satu, yakni iman percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, hanya oleh iman. Maka saudara, jika hari ini engkau percaya, niscaya engkau mampu untuk berdoa meminta, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku. Saudaraku, jika engkau berdoa seperti ini dengan sepenuh hati, maka hari ini juga keadilan yang dari Allah akan menjadi milikmu selama-lamanya jika engkau dengan hati dan mulutmu sudah mengakui Tuhan Yesus dan karya penebusannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus disebutkan sebagai tunas yang adil sejak zaman Perjanjian Lama? Bapak Ibu, sebab saudaraku, banyak kali para pemimpin di zaman Perjanjian Lama, mereka gagal untuk menjadi gembala yang baik bagi umat Tuhan. Mereka malah menjerumuskan umat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang berdosa, sehingga saudaraku, seluruh negeri akhirnya dibawa masuk ke dalam pembuangan, dibuang oleh bangsa asing ke negeri asing sebagai bentuk penghukuman yang dari Tuhan atas dosa-dosa mereka berpuluh tahun lamanya. Saat itulah umat Tuhan seperti ranting yang hampir mati, yang kering, yang kelihatan sudah tidak ada harapan lagi. Namun terhadap keadaan seperti itu, Tuhan berjanji pertama bahwa Dia akan membalaskan perbuatan para pemimpin yang gagal untuk menggembalakan umatnya. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan sebuah tunas yang disebutnya sebagai tunas adil bagi keturunan Daud ini. Dialah yang akan menjadi gembala yang baik bagi umat Tuhan yang akan memerintah dengan adil dan benar. Siapakah dia? Tunas adil yang dijanjikan oleh Tuhan di zaman Perjanjian Lama ini. Dialah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menjadi tunas, sudah menjadi Jehovah Sidkenu, artinya Allah keadilanku bagi perempuan ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Hanya Tuhan Yesus Juru Selamat kita menjadi Jehovah Sidkenu, Allah keadilanku bagi setiap kita, saya dan saudara yang percaya